Kami langsung lanjut saja ya Bapak Ibu sekalian terkait dengan materi digitalisasi. Mohon maaf, mungkin kami akan review dulu terkait dengan alur proses ya sebelum kami simulasikan aplikasinya. Mungkin singkat saja, ini langsung ke SOP atau ke sini deh, ke alur proses. Soalnya kalau SOP di sini sebelumnya pelaku usaha membuat akun, kemudian mempersiapkan pengajuan sertifikasi halal, kemudian pelaku usaha bersama dengan pendamping proses produk halal itu melengkapi data dan cek oleh pendamping proses produk halal ya. Ini masih statusnya masih draft ya, belum submitted. Kemudian setelah pelaku usaha itu sudah mengisi data-datanya dan statusnya masih draft, ini pendamping proses produk halal itu cek and recheck dan melakukan verifikasi ya. Pertama verifikasi terhadap pertama bahan, apakah bahan-bahan itu sudah sesuai atau tidak. Kemudian produk itu apakah juga fotonya sudah ada atau tidak. Kemudian alur proses produk. Paling penting ada 3 hal itu. Kalau sudah di checklist atau sudah diperiksa atau sudah diverifikasi oleh pendamping proses produk halal, nanti si pelaku usaha bisa melakukan submitted nih di sini. Jadi setelah submitted itu SLA-nya sudah jalan, sudah mulai dihitung. Nah, kalau sudah submitted nanti si pendamping itu tinggal checklist saja dan kirim laporan. Kemudian kirim permohonannya. Setelah kirim permohonan, nanti udah langsung masuk ke komite fatwa. Karena BPJP di sini kita sudah otomasi di awal di sini, sudah verifikasi, sudah validasi, sehingga tidak ada verifikasi oleh LP3H dan tidak ada verifikasi oleh BPJP lagi. Karena pada saat pendamping ini sudah approval, nanti STTD sudah langsung keluar surat tanda terima dokumen ini. Ini kemudian langsung masuk ke komite fatwa. Komite fatwa ini waktunya hanya 1 hari. Begitu sudah menerima laporan pendampingan dari pendamping proses produk halal, komite fatwa akan melakukan sidang fatwa dan menetapkan kehalalan produk ya. Kemudian setelah ketetapan halal itu diterima oleh BPJPH, BPJPH akan menerbitkan sertifikat. Ini juga waktunya 1 hari. Dan setelah terbit, pelaku usaha bisa mengunduh sertifikat itu melalui akunnya pelaku usaha. Total berarti 12 hari. Ini untuk proses bisnis yang baru ya. Ini sama saja. Jadi sekarang terkait dengan dokumen-dokumen persyaratan, ini semuanya sudah kita bantu digitalisasi melalui sistem. Termasuk surat permohonan ya, sudah tersedia di aplikasi Si Halal, tinggal klik saja. Aspek legal juga sudah ada lewat OSS melalui NIB ya. Kemudian dokumen penyilih halal ini juga pada saat update data pelaku usaha sudah diminta untuk mengisi nama, nomor kontak, kemudian NIK-nya berapa. Kemudian kalau memang sudah ada sertifikat pelatihan penyilih halalnya diminta untuk diisi nomor sertifikat dan tanggalnya. Kemudian nomor SK dan tanggal SK. Jadi penyilih halal di SK-kan oleh pemilik usaha ya. Nanti upload KTP-nya juga dan bisa klik SK penyilih halal. Jadi si pelaku usaha tidak perlu lagi menyiapkan SK manual ya, langsung dari sistem. Kemudian nama produk itu harus diisi ya, daftar nama bahan juga diisi, proses produk halal juga diisi di Si Halal. Kemudian izin edar ini kan tidak wajib ya, kalau tidak ada ya nggak perlu diupload juga karena nggak mandatory. Kalau ada silahkan juga nggak apa-apa diupload. Kemudian yang berikutnya SJPH. SJPH ini sudah kita siapkan di Si Halal ya. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha atau pendamping proses produk halal yang membantu pelaku usaha itu tidak perlu lagi menyiapkan dokumen SJPH manual. Karena pada prinsipnya semua data-data itu sudah terentry di Si Halal. Seperti data pelaku usaha, kemudian nama bahan, produk, alur proses, dan seterusnya itu sudah tersedia di aplikasi Si Halal. Sehingga tinggal klik tombol SJPH, nanti akan terbentuk file SJPH dalam format PDF. Kemudian begitu juga akad atau ikrar, ini juga sudah tersedia di aplikasi Si Halal, tinggal klik saja. Nah, kemudian bagaimana tata cara untuk mengajukan sertifikasi halal? Ini sama seperti biasanya ya, karena aplikasi Si Halal itu berbasis web, bisa diakses melalui link ptsp.halal.go.id atau juga bisa menggunakan aplikasi mobile Pusaka Super Apps Kementerian Agama ya, yang dapat diunduh melalui Play Store untuk Android atau App Store untuk iOS ya. Aksesnya itu bisa menggunakan web
akses web halal ya, terutama ya, itu bisa menggunakan browser, Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, atau Microsoft Edge, atau browser lainnya. Yang penting Bapak Ibu pelaku usaha atau pendamping memiliki akses internet ya untuk akses ke aplikasi web atau paket data untuk melalui aplikasi mobile. Ataupun aplikasi web juga bisa digunakan melalui aplikasi, bisa dibuka juga melalui smartphone ya, atau bisa dibuka juga melalui handphone ya, dengan membuka browser tersebut. Nah, sekarang kita langsung mulai ke simulasinya ya. Langsung kita mulai ke simulasinya. Nah, ini Bapak Ibu sudah ini ya, sudah apa namanya kelihatan ya. Untuk akses ke aplikasi web ini kita akan simulasikan melalui aplikasi web si halal ya. Jadi aksesnya nanti Bapak Ibu dari URL itu diketikkan ptsp.halal.co.id. Mungkin kita akan mulai dari awal ya sampai selesai, dari mulai pembuatan akun supaya mengingat-ingat kembali. Walaupun sudah hafal ya, saya yakin Bapak Ibu semuanya lembaga pendamping dan pendamping proses produk halal sudah hafal bagaimana tata cara membuat akun di aplikasi si halal. Contohnya misalnya di landing page halaman login, di bawah tombol login ini ada create an account, klikkan create an account, kemudian pilihlah tipe penggunanya itu pelaku usaha ya, karena Bapak Ibu sebagai pelaku usaha. Ini banyak sekali yang salah-salah juga, walaupun dia sebetulnya sudah tahu bahwa dirinya itu sebagai pelaku usaha, tapi ada yang memilih selain pelaku usaha. Maka kalau salah pilih, nanti pada saat login, tidak ada isian untuk enter NIB dan seterusnya, karena bukan sebagai pelaku usaha ya. Nah ini kami ingatkan kembali bahwa sebagai pelaku usaha ya pilihnya di sini pelaku usaha. Kemudian misalnya kita akan contohkan ini ya NIB-nya ya atas nama Sartika pelaku usahanya. Nah ini misalnya nama pelaku usahanya diketikkan Sartika. Kemudian isikan email yang aktif ya, email yang aktif dari pelaku usaha itu apa? Karena nanti email yang aktif ini akan ada notifikasi ya. Nah, ini kebetulan pada saat ini untuk simulasi penggunaan atau pembuatan akun ini kami bypass untuk aktivasi akunnya, dan email aktif ini juga nanti ada notifikasi misalnya kalau ada informasi-informasi dari kami bisa di-blast melalui email ataupun melalui WA ya. Kemudian setelah isi email aktif tentukan passwordnya. Password ini minimal 8 karakter ya, dan dibuat yang mudah diingat dan susah ditebak ya. Bisa kombinasi antara angka dan huruf. Tentukan saja passwordnya minimal 8 karakter, kombinasi antara angka dan huruf, dan buatlah yang mudah diingat dan susah ditebak ya. Kemudian klik send ya. Nah, ini proses pembuatan akun. Ini kami simulasi menggunakan development dulu ya di lokal kami, sehingga performanya tidak secepat waktu di server production. Nah, pada saat sudah selesai, kita langsung ke halaman login ya. Kemudian isikan email yang tadi dibuat, kemudian passwordnya apa yang tadi ditentukan, lalu klik login ya. Nah, di awal tampilan login ini ada ucapan selamat datang, bisa dibaca dulu silakan. Kalau sudah klik tutup. Kemudian di sini seperti biasa ya, ada tampilan diminta untuk mengisi asal pelaku usaha. Nah, Bapak Ibu yang pelaku usaha di dalam negeri ya, isinya dalam negeri ya, jangan sampai salah. Dan bukan instansi pemerintah ya, dalam negeri ya. Kemudian klik next. Setelah klik next diminta untuk mengisikan NIB-nya. Isikan NIB-nya di sini, lalu klik lanjut. Nah, ini nanti kita akan dapat data dari OSSBKPM ya. Nah, di sini sudah ketahuan NIB-nya sekian, nama perusahaannya ini, alamatnya di sini ya. Kemudian di sini setelah selesai klik selesai ya. Nah, pada saat klik selesai ini untuk login sudah selesai. Kemudian langkah berikutnya untuk memulai pengajuan itu sebelumnya harus update data pelaku usaha dulu. Jadi klik sertifikasi, kemudian klik pelaku usaha. Ini pada prinsipnya masih sama seperti yang sebelumnya ya, kalau yang tahapan ini ya. Nah, silakan isi penanggung jawabnya dulu. Misalnya penanggung jawabnya ini ya, Sartika.
Kemudian nomor kontaknya isikan berapa. Kemudian emailnya, email yang aktif ya, silahkan diisikan juga. Kemudian setelah selesai isi data, langsung klik simpan, simpan berhasil. Kemudian langkah berikutnya setelah update data pelaku penanggung jawab ini, isikan pabrik ya atau fasilitas produksinya. Ini kebetulan industrinya saya pilih industri minuman ringan ya atau industri minuman. Kemudian silakan isikan alamat pabrik atau fasilitas produksi ya. Ini maksud itu fasilitas produksi. Oh, ini nama ininya dulu ya. Misalnya namanya Sartika Jus misalnya ya. Kemudian isikan kabupaten kotanya. Kemudian provinsinya juga. Kemudian di sini diminta untuk isikan kode posnya. Kode posnya itu berapa ya? Sebentar ya. Saya diminta untuk mengisi kode pos. Ini kode posnya itu disesuaikan dengan kode posnya lokasi ini ya, lokasi usahanya di mana. Jadi kode pos di sini ini wajib diisi ya kode pos ya, karena ini kode pos itu menentukan nanti pada saat pilih pendamping di lokasi fasilitas produksi itu harus diisi kode posnya sesuai dengan lokasinya ya. Karena bisa jadi ada pelaku usaha yang alamatnya beda dengan alamat fasilitas produksinya. Misalnya pelaku usaha itu alamatnya di Jawa Barat, tapi dia punya usaha di Jakarta. Nah ini kan yang di sini, yang di fasilitas produksi itu yang diisi adalah yang lokasi usahanya, yang di Jakartanya, misalnya seperti itu. Jadi kode posnya juga harus sesuai dengan kode pos yang ada di lokasi usaha. Kemudian misalnya di sini statusnya milik sendiri, lalu klik tambah ya, nanti akan tampil di sini. Kemudian setelah itu, kalau memang memiliki outlet bisa diisi, tapi kalau memang tidak punya outlet bisa dilewat. Nah, ini misalnya sama ya, outletnya atau tempat penjualannya itu di lokasi yang sama dengan di eh, lokasi usaha. Bisa diisikan dengan data yang sama. Lalu klik tambah ya. Nanti akan tampil di sini. Kemudian penyelih halal. Nama penyelih halal itu siapa? Setiap pelaku usaha wajib memiliki penyelih halal ya. Dan apabila memang pelaku usaha itu belum memiliki penyelih halal, saat ini pelaku usaha itu yang beragama Islam itu bisa dijadikan atau menunjuk dirinya sendiri sebagai penyelih halal. Kemudian isikan nomor KTP-nya. Nomor KTP-nya berapa diisikan. Kemudian ini sudah pasti harus beragama Islam ya, karena syarat penyelih halal itu harus beragama Islam. Dan ini kalau memang memiliki pelatihan penyelih halal, bisa diisikan nomor sertifikatnya dan tanggal sertifikatnya. Tapi kalau memang tidak atau belum memiliki sertifikat penyelih halal, ini nggak usah diisi, nggak apa-apa ya. Nggak usah diisi strip atau titik, nggak usah. Dilewatin aja, kosongin aja. Nah ini diminta untuk mengisi SK penyelih halal. Nah ini misalnya ditentukan saja nomor SK-nya berapa dan tanggal SK-nya ya berapa. Kemudian nomor kontak penyelih halalnya itu berapa. Kemudian diminta untuk upload KTP. Nah, ini kita uploadkan KTP-nya ya. Kemudian klik tambah. Setelah klik tambah, nanti di sini ada tombol SK penyelih halal. Jadi SK penetapan penyelih halal. Jadi Bapak Ibu pelaku usaha atau pendamping
tidak perlu menyiapkan SK manual ya, langsung klik ini saja, nanti akan terbentuk format SK penyelesaian halal. Seperti ini. Jadi penyelesaian halal memiliki tugas mengawasi proses produk halal di perusahaan, kemudian menentukan tindakan perbaikan dan pencegahan, mengordinasikan proses produk halal, mendampingi auditor halal pada saat pemeriksaan. Ini ya salah satu atau beberapa tugas dari penyelesaian halal. Di antaranya seperti ini. Kemudian kalau memang sudah untuk tahapan update data pelaku usaha ini, langkah selanjutnya adalah memulai untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal. Untuk mengajukan permohonan sertifikasi halal, bisa klik menu sertifikasi yang ada di sebelah kiri ini, kemudian klik pengajuan self-declare di sini ya. Ini kan kita simulasi terkait dengan pengajuan sertifikasi halal dengan pernyataan pelaku usaha. Jadi klik self-declare di sini. Kemudian klik layanan. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang harus diisi ya. Ini sebagai kurasi data awal ya. Apakah memang jenis produk atau kriteria dari pelaku usaha itu memenuhi syarat untuk mendapatkan fasilitasi self-declare atau tidak. Nah, ini bisa diisi ya. Nama usahanya. NIK-nya. Kemudian apakah usaha saudara sudah berjalan selama 1 tahun? Misalnya iya ya. Soalnya kalau ada beberapa pertanyaan yang tidak sesuai dengan kriteria self-declare nanti tidak bisa mengajukan ya. Nanti ditolak. Kemudian apakah saudara pernah atau sedang mendapatkan fasilitasi sertifikasi halal? Misalnya tidak ya. Kalau ini iya, nanti pasti akan ketolak. Misalnya tidak. Kemudian alamat usahanya. Kemudian klik next ya. Apabila sudah isi beberapa pertanyaan ini, klik next. Kemudian di sini diminta untuk sebutkan nama produk saudara. Mohon isi dengan spesifik produk ya. Misalnya ini jus buah mangga misalnya ya. Kemudian apakah saudara memproduksi produk lain yang menggunakan bahan non halal? Contohnya ini ada kue sus, verum, atau produk dengan menggunakan bahan mirin atau angciu ya. Misalnya tidak ya. Nah ini kalau ini sebetulnya pertanyaan yang berikutnya itu ada kaitannya dengan pertanyaan di atasnya. Namun kalau memang ini tidak, ini klik aja iya ya. Misalnya terpisah ininya bahan halal dengan bahan non halalnya. Kemudian berikutnya apakah bahan yang digunakan merupakan bahan halal? Contohnya yang bahan halal itu bahan-bahannya sudah bersertifikat halal semua atau bahan yang berasal dari alam tanpa sertifikat halal, misalnya buah segar, sayur segar, telur segar, ikan segar, atau rempah dan lain-lain. Nah ini misalnya iya ya, bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan yang sudah halal semua. Soalnya kalau misalnya pilih tidak, ya pastikan juga di pelaku usaha memang bahan-bahannya sudah ada sertifikatnya semua dan sudah halal, pasti halal. Kalau tidak, coba kita pilih tidak ya, nanti akan ketolak. Apakah produk saudara menggunakan bahan berbahaya? Misalnya tidak. Kemudian klik next. Kemudian apakah produk saudara menggunakan proses pengawetan? Misalnya tidak ya, karena kan jus ya, tidak ya. Bagaimana cara produksi atau alat yang digunakan dalam proses produksi saudara? Misalnya manual. Di mana saudara melakukan aktivitas proses produksi, misalnya di rumah. Berapa jumlah tempat produksi yang saudara miliki? Misalnya 1 ya. Berapa jumlah tempat penjualan yang saudara miliki? Misalnya 1. Nah, ini beberapa pertanyaan ini wajib diisi semua ya. Lalu setelah selesai, klik finish. Nah, ini maaf Anda tidak layak untuk mengajukan self-declare. Syarat-syarat berikut tidak terpenuhi. Ini karena menggunakan bahan tidak halal nih. Tadi pertanyaan tadi ya. Kalau seperti ini nanti Bapak Ibu silakan ajukan kalau memang ada yang kasus seperti ini ya. Jadi tidak bisa diajukan melalui self-declare. Diajukannya melalui reguler. Karena tadi ada menggunakan bahan yang tidak halal. Nah, contohnya seperti itu ya. Nah, misalnya kita coba balik lagi di sini.
Tadi di sini, apakah bahan yang digunakan? Tadi pertanyaan ini kan, apakah bahan yang digunakan menggunakan bahan halal? Tadi jawabannya tidak ya. Makanya tadi nggak bisa diproses menggunakan self declare, harus reguler. Nah ini karena produknya jus buah kan harusnya halal semua ya. Kita jawab iya ya. Lalu klik next. Lalu klik finish. Nah kalau sudah selesai, ini kan berarti semua kriteria itu sudah memenuhi persyaratan self declare. Berarti sudah bisa ya. Nah ini kan kalau misalnya ada beberapa KBLI, ini bisa ada beberapa pilihan. Kebetulan kan pelaku usaha ini hanya memiliki satu KBLI, industri minuman ringan. Ini pilih dulu industri minuman ringan, lalu klik daftar di sini. Jadi sebelum mengisi data-data itu tadi ada ini ya, beberapa pertanyaan yang mengkurasi data pelaku usaha itu apakah memenuhi kriteria self declare atau tidak. Kalau memang memenuhi kriteria self declare nanti bisa lanjut, tapi kalau memang tidak memenuhi kriteria itu diarahkan untuk mengajukan melalui jalur reguler. Jalur reguler pun ada yang jalur mandiri dan fasilitasi ya. Nah ini kalau sudah, untuk memulai isian pengajuan ini bisa klik edit ya. Di sini klik edit dulu. Setelah klik edit, nanti ada beberapa data yang harus diisi. Nah, ini kita sudah buatkan beberapa tab ya untuk memudahkan isian data. Jadi tab yang pertama adalah tab pelaku usaha. Pelaku usaha ini isinya adalah data-data pelaku usaha. Ini tidak perlu diisi ya, karena ini informasi. Nama usahanya misalnya Sartika, kemudian alamatnya Jalan Raya Koja, skala usahanya mikro, dan seterusnya ya. Penanggung jawabnya ini tadi sudah diisi sesuai dengan yang tadi di menu update data pelaku usaha. Aspek legalnya juga sudah ada, penilai halalnya juga sudah ada ya. Nah ini kalau memang ada izin edar yang Bapak Ibu miliki pelaku usaha itu bisa diupload di sini ya. Tapi kalau memang tidak punya, kan ini syarat ini kan tidak wajib ya, jadi bisa dilewati yang dokumen persyaratan izin edar ini. Kalau memang ada, silahkan diupload, tapi kalau memang tidak ada, ini bisa dilewati. Nah, lalu klik simpan ya, atau nggak perlu diklik simpan juga nggak apa-apa, kalau memang di sininya tidak ada. Kemudian tab yang kedua adalah pengajuan. Silahkan klik pengajuan. Nah, pengajuan ini biasa jenis pendaftarannya adalah self declare, kemudian kode daftarnya atau fasilitasinya. Nah, kode daftar atau fasilitasi ini adalah pelaku usaha itu akan difasilitasi oleh siapa. Kalau memang mengambil fasilitasi dari BPJPH, nanti kodenya sehati ya. Kalau memang pelaku usaha itu dari BPJPH itu sehati. Tapi kalau pelaku usaha itu difasilitasi oleh dinas atau instansi lain, itu nanti kode fasilitasinya beda lagi ya. Beda lagi. Tapi kalau BPJPH nanti sehati. Nah, ini BPJPH sehati. Kemudian setelah itu diminta untuk mengisi nomor surat permohonan ya. Kemudian tanggalnya, tanggal surat permohonan. Kemudian di sini jenis layanan, kan tadi minuman ya, misalnya minuman, jenis produk, minuman dengan pengolahan, merek dagangnya, misalnya jus Sartika misalnya ya. Kemudian area pemasarannya misalnya kabupaten kota, kemudian lokasi pendamping kabupaten, kemudian di sini lembaga pendamping, misalnya Gerakan Pemuda Ansor ya. Nah, di sini misalnya siapa nih? Misalnya namanya Samsudin misalnya ya, atau Muhammad Wahyudin, atau ini deh, Fatwa Banu, pendampingnya Fatwa Banu Al-Kaf, ini yang sesama koja ya. Kalau sudah milih lembaga pendamping dan pendampingnya, lalu klik simpan di sini, jangan lupa. Jangan lupa klik simpan ya. Nah, ini data berhasil disimpan. Tutup. Kalau sudah pengajuan sudah selesai, lalu kita masuk ke tab pabrik atau outlet. Nah, ini pabrik atau outlet ini adalah informasi ya, karena tadi sudah diisi pada saat update data pelaku usaha. Jadi di sini sudah terisi pabriknya sama outletnya. Kemudian
berikutnya kalau sudah di tab pabrik kita masuk ke tab bahan. Nah, bahan-bahan ini itu tadi kan bahannya sudah pasti halal ya. Bahan pasti halal itu yang pertama bahan yang sudah punya sertifikat halal. Kemudian yang kedua bahan yang memang sudah halal karena bahan-bahan alami ya, bahan positive list yang tadi dicontohkan. Ini ya, bahan itu ada dua kategori di sini. Nah, ini Bapak Ibu harus tentukan dulu ya. Sebelum mengisi data di si halal kan sudah menyiapkan dulu di kertas catatan misalnya, oh bahan-bahannya apa saja. Soalnya di jenis bahan ini ada 3 kategori ya. Ada jenis bahannya itu bahan memang, ada cleaning agent, dan ada kemasan di sini. Ada 3 pilihan ya. Jadi jenis bahan itu ada 3 pilihan di sini. Ada bahan, ada cleaning agent, dan ada kemasan. Yang pertama kita isi kategori atau jenisnya bahan dulu. Nah, bahan itu kan Bapak Ibu sebelum diisi halal kan sudah mengidentifikasi, sudah mendata bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jus itu apa saja misalnya. Misalnya yang pertama mangganya dulu misalnya. Kalau mangga itu kan sudah pasti halal karena dari bahan alam ya, dari tumbuh-tumbuhan, dari buah-buahan. Jadi kita pilih langsung cari saja di sini. Cari bahan yang tidak bersertifikat. Ini yang sudah pasti halal, yang bahannya positive list. Klik cari bahan di sini. Misalnya di sini mangga ya. Ketikkan saja mangga. Cari mangga, lalu klik cari. Nah, di sini kan ada pilihan-pilihan ya. Ini ada alpukat, ada mangga, ada asam mangga, ada benalu. Nah, misalnya buah mangga di sini ya. Ini dipakai adalah buah mangga. Klik saja tanda panah itu langsung muncul di sini. Ini buah mangga. Ini langsung pilih di sini kelompoknya langsung kelompok bahan nabati. Lalu klik tambah. Nanti akan tampil di sini ya. Jadi Bapak Ibu pendamping atau pelaku usaha tidak perlu ngisi secara bebas, langsung kita siapkan di master data. Kita sudah otomasi, jadi sudah pasti yang sudah ada di master data itu sudah diverifikasi, sudah divalidasi, sudah pasti benar gitu ya. Jadi nanti kita proses otomasinya di sini tidak perlu lagi ngetik manual. Tapi kalau memang ternyata tidak ada di data bahan master ini, misalnya bahan-bahan lokal dan seterusnya, itu nanti kita siapkan fitur ajukan bahan baru di sini. Di sebelah kanan ini ada tombol warna merah, itu bahan yang Anda cari misalnya tidak ada di sini, yang sudah halal ya, bahan-bahan lokal misalnya namanya, itu bisa klik ajukan di sini, nanti bisa ketikkan bahan barunya itu apa. Kita lanjut dulu yang ini, selesaikan dulu yang bahan-bahan yang tidak halal dulu ya, yang bahan yang tidak bersertifikat dulu, yang positivis dulu. Selain mangga, misalnya air ya, selain mangga atau es batu. Es batu, untuk membuat jus kan ada es batunya misalnya. Cari saja es batu di sini. Ini kan ada air es atau es batu ya. Air es batu misalnya di sini ya. Klik. Lalu klik tambah lagi di sini. Klik tambah. Nah, nanti akan nambah di sini di bawah air es batu. Kemudian selain itu misalnya air murninya juga ada tambahan air misalnya. Nah, ini misalnya air ya. Lalu pilih di sini. Klik aja tanda panah hijau ini ya. Kemudian klik tambah di sini. Nah, ini kan ada air. Nah, kemudian selain itu misalnya ada bahan gula pasir. Nah, gula pasir ini kan bahan yang harus punya sertifikat halal. Jadi bahan yang memang dinyatakan dia sudah pasti halal karena sudah punya sertifikat halal. Nah, untuk mencari gula pasir, karena gula pasir itu harus sudah punya sertifikat halal, maka carinya di sini, cari bahan bersertifikat. Klik cari bahan bersertifikat, lalu di sini ketikkan gula pasir, misalnya. Gula pasir, lalu klik cari. Nah, ini sedang mencari gula pasir ya. Kemudian akan tampil di sini ya. Silahkan sesuaikan dengan bahan yang digunakan oleh pelaku usaha. Pelaku usaha itu menggunakan gula pasir yang mana, gula pasir merek apa. Itu silahkan dicari saja ya. Ini ada banyak pilihan. Nah, misalnya menggunakan gula pasir gulaku yang 100 gram ini misalnya. Tinggal pilih aja di sini warna panah hijau ya. Lalu klik tambah di sini.
Nah, ini kan otomatis gula pasir ini sudah masuk ke sini. Oh, ini ternyata mereknya belum diisi nih. Ini bisa diedit juga nih di sini. Nah, klik edit, terus mereknya di sini diisi lagi kalau misalnya kelupaan ya. Nah, ini sebetulnya sudah ada mereknya nih. Di nama bahan ini kan ada gula pasir, gulaku. Ini ada mereknya. Namun di sini diminta untuk diisikan merek produknya lagi. Isikan saja gulaku. Lalu klik tambah lagi di sini ya untuk mengupdate. Nah, yang di sini dihapus saja nih. Yang satunya ya. Nah, ini gula pasir, gulaku, ini mereknya gulaku. Kemudian selain gula pasir, misalnya yang punya sertifikat lagi, apa misalnya? Misalnya susu kental ya, kan biasanya di jus itu ditambahkan susu kental. Nah, ini dicari saja di sini susu kental. Lalu klik cari. Ini sedang mencari. Nah, ini akan tampil ya, ada susu kental. Silakan juga pilih susu kental yang memang digunakan oleh pelaku usaha itu apa. Nah, misalnya susu kental manis ini ya, dari Indomilk. Nah, klik panah ini, terus mereknya Indomilk misalnya, diketik lagi ya, Indomilk. Lalu klik tambah. Nah, ini misalnya bahan-bahannya ada 5 nih, bahan yang digunakan untuk membuat jus. Setelah bahan selesai, Bapak Ibu diminta untuk mengisi cleaning agent. Cleaning agentnya itu apa? Misalnya untuk mencuci blendernya itu pakai apa? Nah, ini misalnya sabun ya, sabun kan harus bersertifikat ya. Nah, ini cari bahan yang bersertifikat. Cleaning agent, misalnya untuk mencuci blendernya ya. Ini kita klik cari bahan. Ya. Atau kita sebelum cleaning agent kemasan dulu. Nah, ini sebentar Bapak Ibu. Soalnya ini pakai lokal tadi cepet. Pakai masih tesnya ini ya. Misalnya sabun ya. Sabun cuci misalnya ya. Klik cari. Kita cleaning agent-nya pakai sabun cuci ya misalnya ya. Ini keluar ya, misalnya ini ada sabun cuci piring misalnya nih ya, pakainya nih Monolite misalnya ya. Nah, cleaning agent-nya pakai sabun cuci, misalnya mereknya Monolite. Lalu klik tambah di sini ya, cleaning agent-nya pakai sabun cuci. Kemudian setelah cleaning agent, pilih kemasannya. Kemasan untuk apa namanya, jus buah ini pakai apa? Misalnya di sini klik cari, kemasannya pakai apa ya, gelas plastik ya, gelas plastik misalnya ya. Nah, ini gelas plastik nih ya. Misalnya gelas plastik yang mana nih? Gelas plastik ini misalnya ya. Gelas plastik jus plus tutup misalnya ini ya. Sudah ada tutupnya nih kemasannya. Lalu klik tambah. Nah, ini kemasan sudah ya. Misalnya ada 7 bahan nih. Termasuk cleaning agent dan kemasan. Nah, kalau bahan-bahannya sudah selesai, ini kan sudah tampil di sini semua. Lalu berikutnya adalah isikan produknya. Nah, di sini produknya pilih di sini misalnya termasuknya di sari buah lah misalnya ya. Kemudian rincian produknya di sini misalnya sari buah mangga tadi ya, misalnya ya, jus mangga lah. Ini nggak ada pilihan jusnya soalnya. Ini misalnya nama produknya jus
mangga. Tadi namanya siapa ya? Jus mangga Sartika. Sartika. Mereknya Sartika misalnya. Nah, kemudian setelah itu diminta untuk mengupload foto produk jusnya. Nah, ini foto produk itu dalam format image ya. Nggak boleh foto produk itu di insert ke file Word, nanti file Word-nya yang di-upload, nggak boleh Word-nya, file Word-nya, atau di PDF-kan, nggak boleh. Ini semuanya formatnya gambar atau image. Itu bisa JPG, bisa JPEG, bisa PNG ya. Choose file misalnya, kemudian choose ya misalnya ya. Kemudian kalau sudah, klik tambah. Misalnya hanya satu produk saja ya, tapi kalau memang ada banyak produk ya bahan-bahannya tadi diisikan dulu semua bahan, lalu produknya tambah lagi jus apa ya. Ini kami contohnya satu produk aja, misalnya jus mangga Sartika. Kemudian setelah selesai isi produk, di sini ada mappingkan bahannya, ada input bahan di sini. Tinggal klik saja di sini, akan tampil semua bahan-bahan yang untuk membuat jus mangga ini. Misalnya bahan-bahan yang digunakan untuk membuat jus mangga ini ya tadi ya. Nah, misalnya ini. Lalu klik simpan. Nah, setelah selesai mengisi produk, berikutnya adalah mengisi proses produk halal. Alur prosesnya seperti apa untuk membuat jus mangga itu. Misalnya yang pertama menyiapkan bahan dengan mengupas dan mengiris mangga ya, misalnya ya. Kemudian masukkan mangga ke dalam blender ya, dan tambahkan air, es batu, gula pasir ya, misalnya ya. Kemudian misalnya proses blender sampai selesai ya, misalnya ya. Kemudian tuangkan ke dalam kemasan gelas plastik ya, misalnya. Tutup gelas plastik dengan penutup, misalnya ya. Contohnya, kemudian sajikan, misalnya seperti ini ya, alur prosesnya. Kalau sudah, klik simpan. Nah, ini simpan sukses ya. Setelah klik simpan sukses, lalu klik pernyataan. Pernyataan pelaku usaha ini menyatakan bahwa tadi menggunakan bahan yang sudah dipastikan kehalalannya, memproduksi dan mengolah produk sesuai dengan persyaratan kehalalan, kemudian menghasilkan produk yang dipastikan kehalalannya. Kalau sudah, klik setuju di sini. Nah, nanti akan terbentuk file ikrar di sini. File ikrarnya ini. Kalau sudah terbentuk, berikutnya kalau sudah semua ya, sudah semua diisi, mulai dari pelaku usaha, pengajuan, pabrik dan outlet, bahan, produk, proses produk halal sampai pernyataan sudah diklik, lalu klik kembali di sebelah kanan ini. Klik kembali. Nah, setelah klik kembali, di sini ada beberapa yang harus diklik ya. Misalnya surat permohonan ini harus diklik. Tadi kan belum diklik ya. Surat permohonan diklik dulu supaya terbentuk file PDF-nya. Ini format surat permohonannya. Kemudian ada juga surat pernyataan ya. Diklik juga. Kemudian setelah itu terakhir itu di sini ada SJPH. Jadi SJPH-nya itu langsung diklik dari tombol SJPH hijau ini ya. Klik SJPH. Nanti format SJPH-nya seperti ini ya. Udah langsung terisi data-data pelaku usahanya. Sampai di bawah itu ada nama bahan ya. Ini bahan-bahannya sudah masuk di sini. Kemudian ini ada bahan ini dibuat dari produk ini dibuat dari bahan apa saja. Jadi SJPH-nya sudah secara sistem juga kita generate file PDF-nya. Jadi Bapak Ibu lebih praktis ya, pelaku usaha tidak perlu menyiapkan SJPH manual dulu, ngisi-ngisi semuanya, lalu di-scan, kemudian di-upload. Nggak perlu lagi. Nah, berikutnya setelah sudah surat permohonan sudah, surat pernyataan sudah, SJPH sudah, dan semua isian juga sudah. Nah, ini pelaku usaha belum bisa kirim dulu. Ini karena kalau dikirim belum bisa. Nah, ini belum bisa.
Ini ada isian bahan-bahan yang belum diverifikasi oleh pendamping. Harus pendamping melakukan verifikasi bahan terlebih dahulu. Jadi si pendamping ini harus lakukan tadi ya, sebelum pelaku usaha itu submitted sesuai yang ada di alur proses, antara pelaku usaha dengan pendamping itu sudah kurasi dan sudah sama-sama cek and recheck lagi. Nah, si pendamping itu juga harus checklist dulu apakah isian-isian dari pelaku usaha itu sudah sesuai atau tidak. Nah, makanya ini diminta untuk si pendamping masuk ke usernya pendamping ya. Coba saya ini dulu usernya pendamping. Berapa ya usernya pendamping ya? Pakai nomor handphone apa pakai apa nih? Nah, pakai nomor handphone ternyata. Nah, kalau sudah ini Bapak Ibu, ini kan pelaku usaha sudah mengisi permohonan, statusnya masih draft. Yang status draft ini oleh pendamping di verifikasi, dicek-cek lagi. Nah, ini bisa jadi kan pelaku usaha ini dibantu oleh pendamping juga ya. Pendamping menggunakan user ID-nya pelaku usaha. Nah, ini di usernya pendamping, ini kita masuk ke usernya pendamping. Tadi masuk menggunakan akunnya pendamping, isikan user dan passwordnya. Lalu di pendamping ini ada satu menu lagi nih. Ada satu menu. Ini ada cek data pengajuan PU yang statusnya tadi draft ya. Klik ini, menu ini. Ini ada pengajuannya. Ini yang statusnya masih draft, yang tadi sudah diisi. Dan ini pendamping harus cek and recheck lagi, harus cross check lagi isian-isian si pelaku usaha itu sudah sesuai atau tidak. Walaupun tadi kita sudah otomasi ya, sudah tidak ada free text, sudah langsung pilihan dari master data, tapi harus dipastikan lagi oleh pendamping dan pendamping cek dulu. Caranya di sini kalau sama ya, menu di pendamping juga sama, tampilannya dengan yang di pelaku usaha. Jadi ada pelaku usaha, ada pengajuan. Kalau pelaku usaha kan ini data-data pelaku usaha nih. Kemudian klik pengajuan. Nah, pengajuan ini kan sudah data-data pengajuan tadi. Lembaganya apa, nama pendampingnya siapa. Kemudian pabrik ini kan sudah terisi otomatis ya. Kita bisa preview aja. Kemudian yang perlu di cross check yang lebih detail adalah di bahan di sini. Bahan nih, bahan-bahan ini kan sudah terisi di sini nih, jenis bahannya bahan ada 5. Kemudian oh ada cleaning agentnya sudah ada, oh ada kemasannya sudah ada. Takutnya pada saat si pelaku usaha ngisi, oh ini bahan semua, cleaning agentnya belum ada, kemasannya belum ada, itu harus di eh, apa namanya, harus di edit dulu ya, harus ditambahkan dulu cleaning agentnya apa. Kalau memang sudah sesuai semua, oh sudah lengkap semua, sudah sesuai, tinggal pendamping di sini checklist saja. Oh ini sudah nih, buah mangga sudah, di checklist saja. Di sini ada kolom verifikasi pendamping, checklist saja. Oh ini air sudah, oh ini gula pasir sudah, susu kental sudah, sabun cuci sudah, kemudian gelas plastik sudah, checklist saja. Tapi kalau memang ada yang salah atau ada yang keliru, ada yang belum, itu bisa ditambahkan ya. Di sini si pendamping juga bisa di usernya pendamping supaya membantu mempercepat, juga bisa menambahkan. Misalnya kemasan belum ada, bisa pilih aja di sini kemasan, terus cari bahan lagi gitu. Lalu klik tambah lagi, nanti akan muncul di sini. Kalau memang ada yang belum lengkap isian pelaku usaha, nanti pendamping bisa membantu. Ini untuk mempercepat. Lalu klik simpan kalau sudah ya. Nah ini simpan verifikasi bahan sukses. Setelah verifikasi bahan sudah, lalu yang kedua adalah produk. Nah produknya juga harus dicek. Oh ini sudah ada nih nama produknya, bener enggak? Nah, ini bisa dilihat juga apakah fotonya sudah ada belum, bisa diklik foto, oh fotonya sudah ada, sudah tampil, sudah oke. Kalau sudah oke, ini juga ada kolom verifikasi pendamping, checklist. Oh ini sudah oke nih, lalu klik simpan. Kalau sudah oke, verifikasi produk sukses ya. Kalau sudah, nanti masuk ke proses produk halal. Nah, proses produk halal coba alur prosesnya sudah sesuai enggak? Alur prosesnya singkat enggak? Jangan sampai alur prosesnya sesuai EJPH atau sesuai kriteria halal. Enggak seperti itu. Itu harus diisi narasi tata cara pembuatan produk itu seperti apa ya. Nah, kalau misalnya terlalu singkat harus di ini.
harus dijelaskan. Nah, kalau memang sudah oke, lalu klik simpan hasil verifikasi PPH. Nah, ini verifikasi proses produk halal PPH sukses ya. Kalau sudah, ini pernyataan kan tadi sudah ya. Kalau sudah, klik kembali. Nah, ini setelah diverifikasi oleh pendamping di sini, lalu si pelaku usaha bisa submit. Nah, kita masuk lagi ke usernya pelaku usaha ya. Tadi di pendampingan sudah submit, sudah verifikasi. Nah, nanti masuk lagi ke pelaku usaha, lalu klik menu sertifikasi halal, lalu ini ya, kan sudah ada data pengajuan yang statusnya draft nih. Jangan klik layanan lagi. Jadi dari data yang sudah ada aja di sini, diklik ikon mata lagi. Nah, ini kalau memang sudah, nanti si pelaku usaha bisa langsung klik kirim nih. Klik kirim ya. Kalau tadi sudah diverifikasi oleh pendamping dan sudah pastikan check and recheck, kurasi datanya sesuai semua dan tidak ada yang kurang, tidak ada yang ini. Jadi pastikan sebelum submit itu semuanya di awal sudah clear dulu. Walaupun kita sudah fasilitasi otomasi ya, sudah kita validasi setiap entryan data, kita sudah validasi. Jadi sudah clear dulu, baru bisa submit. Nah, ini kirim ya. Kita klik kirim. Nah, setelah klik kirim ini kan berhasil kirim nih. Data pengajuan di sini kan kosong. Untuk melihat status pengajuannya, bisa melihat di menu status permohonan di sini. Karena di sini kan sudah kosong ya, statusnya draft sudah nggak ada. Jadi bisa dilihat di status permohonan. Nah, ini permohonannya ini nih. Nah, ini statusnya sudah submitted ya. Jadi kalau status submitted itu sudah diajukan. Nah, yang status submitted itu SLA-nya itu sudah berjalan nih. Nah, ini sudah mulai dihitung. Service level agreement-nya itu sudah dihitung. Nah, ini kalau sudah submitted, ini kan si pendamping harus approval tadi ya. Kata Pak Ses itu approval tadi ya. Harus verifikasi, verbal approval ya. Ini masuk ke pendamping lagi. Karena sudah submitted ya. Submitted itu mulai SLA berjalan. Nah, pendamping itu punya waktu 10 hari sebetulnya. Lama kan? Tapi kan kalau sudah cek and recheck tadi kan cepat ya. Sudah dicek oleh pendamping cepat. Jadi bisa langsung di pendamping, menunya pendamping di sini. Ini di menu proses verbal ya, seperti biasa ya. Kalau yang cek kan di menu cek data pengajuan PU sebelum submitted. Nah, kalau sudah submitted di menu proses verbal di sini. Ini ada pengajuan dari pelaku usaha yang statusnya submitted. Klik mata lagi. Setelah klik mata, ini kita lihat dulu ya. Nah, ini pengajuan-pengajuan yang tadi sudah submitted. Nah, si pendamping kan sebelumnya kan sudah cek and recheck, sudah melihat dan mengecek persyaratan umum, persyaratan khusus dan sudah sesuai semua ya, misalnya ya. Ini tinggal di checklist saja. Ini kan sebelumnya sudah sudah cek semua ya, sudah sesuai semua. Kalau memang sudah sesuai semua ya di checklist. Tapi kalau ada yang belum sesuai ya diminta untuk perbaiki dulu. Maksudnya sebelum submitted ya. Sebelum submitted itu harus disiapkan dulu semuanya ini. Jadi pada saat submitted itu udah sesuai semua gitu. Tinggal dicek-cek saja gitu. Jadi sebelum submit itu semuanya ini sudah disiapkan semua. Makanya lama-lamalah sebelum submitted dicek-cek dulu supaya sesuai semua. Kemudian kalau sudah di checklist, di sini klik simpan dulu. Simpan pengecekan persyaratan dulu ya. Nah, ini kita proses simpan. Nah, ini udah ya. Kemudian berikutnya, lah ini kan di bahan. Ini sudah otomatis di sini. Di pendamping sudah otomatis terisi semua. Kalau sebelumnya kan pilih-pilih dulu ya, satu persatu ya. Pilih-pilih dulu di sini. Satu persatu lalu klik simpan nanti muncul di sini. Nah, ini sudah otomatis karena tadi sudah di checklist ya oleh pendamping sebelum submitted. Jadi ini sudah terisi semua di sini bahan-bahannya, ada 7 bahan dan sudah otomatis kriteria diragukan tidak diragukannya itu sudah terisi semua, temuannya juga sudah terisi semua, keterangannya juga sudah terisi semua. Ini sudah otomatis ya. Jadi si pendamping tidak perlu lagi klik-klik lagi. Nah, hanya saja yang ini saja, proses produk halal nih.
Ini perlu diklik simpan. Jadi yang pertama persyaratan proses ya. Ada 2, harus klik simpan dulu supaya bisa masuk ke sini. Kemudian setelah proses, kriteria SJPH. Kan ini kan sudah dicek ya. Kalau sudah dicek, klik simpan lagi. Nah, ini sudah masuk di sini ya. Jadi ini aja yang diklik. Tapi kalau bahan itu sudah otomatis. Si pendamping nggak perlu lagi checklist lagi atau pilih-pilih lagi. Hanya ini saja. Kemudian yang pertanyaan yang terakhir ini tidak wajib ya. Ini kan pelengkap saja. Karena kan tidak muncul di laporan. Ini bisa dilewati juga tidak apa-apa. Kalau sudah semua ini, di pendamping itu harus klik cetak laporan ya. Klik cetak laporan, nanti laporannya akan seperti ini. Ini udah muncul laporannya dan bahan-bahannya sudah ada dan fotonya sudah ada ya. Kemudian setelah cetak laporan, laporan sudah ada. Bentar ya, lagi proses. Kemudian cetak hasil pendampingan seperti ini ya. Kemudian di sini klik formulir rekomendasi. Klik formulir rekomendasi. Nah, formulir rekomendasi ini bisa di-download setelah klik. Dan bisa dilihat ya, dokumennya seperti ini. Dokumennya seperti ini. Kemudian setelah selesai semuanya, lalu klik kirim. Nah, ini pada saat klik kirim, itu BPJP sudah otomatis memverifikasi. Karena kan tadi sudah kita bantu lewat sistem ya. Nanti pengajuannya itu langsung masuk ke KF. Klik kirim. Nah, ini statusnya sudah tidak ada di sini ya. Tidak tampil karena sudah terkirim. Nah, ini kalau sudah klik kirim, ini BPJP sudah verifikasi otomatis by sistem. STTD juga sudah keluar ya. Sudah apa namanya? Sudah keluar dan pengajuannya itu langsung masuk ke Komisi Fatwa. Coba kita lihat ya statusnya di pelaku usaha ya. Kita masuk ke usernya pelaku usaha lagi, kemudian kita klik status permohonan. Nah ini statusnya sudah dikirim ke Komite Fatwa. Statusnya sudah langsung ya. Nah kita klik ikon mata, kemudian kita lihat nih STTD-nya nih. Nah STTD-nya ini sudah ada. Karena BPJP sudah otomatis verifikasi secara sistem ya. Nah ini verifikatornya BPJPH. Sudah tampil ya. Nomor daftarnya, STTD-nya, dan seterusnya. Kemudian di sini juga trackingnya juga kelihatan ya. Ini trackingnya draft, submitted, kemudian selesai P3H ya, pendamping ya, atas nama Fatwa. Kemudian BPJP sudah langsung proses nih, dikirim ke Komite Fatwa. Nah, kemudian kalau sudah, ini nanti langsung masuk ke usernya Komite Fatwa. Komite Fatwa nanti akan mensidang fatwakan. Nah ini ya. Nah ini di Komite Fatwa ada proses sidang fatwa. Nah di Komite Fatwa itu ambil data dulu, data permohonan. Data-datanya itu apa saja yang akan disidangkan. Misalnya ini ya, tadi Sartika ya. Sartika ambil, nanti akan masuk ke sini, kotak sini. Nanti di Komite Fatwa sebenarnya ada select all di sini. Ini belum kami update ya, yang terbaru. Ini ada select all, misalnya ada 200 atau 100 pengajuan, ini bisa select all, lalu bisa ditetapkan. Tapi kalau mau lihat laporan satu persatu ya bisa juga. Misalnya ini nomor 5 ya, tadi Sartika ya. Sartika bisa klik tanda mata, ini laporannya langsung muncul di sini. Dan Komite Fatwa itu langsung bisa menetapkan, oh ini udah oke, udah lengkap, ditetapkan halal. Ini kan ada pilihan, ditetapkan halal, apa dikembalikan, apa ditolak. Ini ditetapkan halal misalnya. Lalu klik simpan. Nah, pada saat klik simpan nanti sudah terbit ketetapan halalnya. Nah, ini contohnya ya. Ketetapan halalnya itu formatnya itu ada di sini. File. Nah, ini ya. Ketetapan halalnya seperti ini. Contohnya ya. Ini atas nama Sartika. Komite Fatwa Produk Halal, ketetapan halal langsung ada nomornya. Seperti ini ya. Contoh apa namanya? Ketetapan halal yang sudah terbit.
Kemudian kalau sudah, nanti BPJPH akan menerima ketetapan halal secara sistem juga dan langsung diproses untuk tanda tangan atau penerbitan sertifikatnya. Nah, ini kalau kita lihat statusnya ya. Status permohonan di sini. Status permohonan, ini kan sudah penerbitan sertifikat nih. Kalau ketetapan halal sudah keluar, statusnya menjadi penerbitan sertifikat, dan nanti BPJPH akan mengeluarkan sertifikat halal. Ini ya, penerbitan sertifikat. Nanti tinggal tanda tangan elektronik oleh ketua badan. Nah, ini bisa dilihat juga tadi ya, STTD-nya ya. Tadi udah dilihat ya. STTD-nya. Kemudian ikrarnya juga pelaku usaha bisa lihat. Kemudian laporan juga ya. Pelaku usaha juga bisa lihat di sini ya, laporan. Ini gambarnya. Kemudian nanti berikutnya adalah tinggal tanda tangan elektronik oleh kepala badan. Nah, inilah proses-proses ya yang kita lakukan sesuai dengan Perpu yang baru. Jadi SLN-nya itu maksimal 12 hari. Nah, diharapkan dengan demikian adanya verifikasi di awal sebelum submitted, cross-check dulu, di-clear-kan dulu, maka lebih cepat. Gitu. Prosesnya lebih cepat. Mungkin untuk simulasi aplikasi sampai di sini dulu, Bapak Ibu sekalian.